Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, ini saya ingin melanjutkan tentang kisah para nabi dan rasul yang sebelumnya telah kami sampaikan. Kisah singkat tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, dilanjutkan dengan kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam, dan juga kisah singkat tentang keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Dan sekarang kami ingin menyampaikan kisah singkat tentang kehidupan dan sejarah Nabi Allah Hud alaihissalam, agar kita semua dan generasi bangsa, generasi agama mengetahui sejarah walaupun singkat tentang perjalanan para nabi dan rasul. Saudaraku seiman seagama, Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Nabi Hud alaihissalam putra dari Abdullah bin Ribah. Jadi ayahnya Nabi Hud alaihissalam bernama Abdullah dan kakeknya bernama Ribah, yang merupakan keturunan dari suku Ad, yaitu suatu suku yang berada di Timur Tengah, tepatnya antara negara Yaman dengan Oman. Mungkin yang sudah pernah ke sana mengetahui tempat kelahiran Nabi Hud alaihissalam. Kaum Nabi Hud alaihissalam adalah penyembah patung, penyembah berhala yang diberi nama Samud. Ringkasan kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya. Nabi Hud alaihissalam diberi tugas untuk membawa kaumnya, yaitu suku Ad, ke jalan yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka serta menghidupkan dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabutnya dari mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atas usahanya, memimpin dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Dan bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan sesuatu yang tidak pernah mereka dengar ataupun mereka gubris. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Jadi dakwahnya Nabi Hud alaihissalam diabaikan oleh kaum Ad. Mereka tidak mau terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka semuanya tidak mau bergeser dari agama yang dibawa oleh nenek moyangnya tersebut. Jadi mereka tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Saudaraku seiman seagama, kemudian Allah memberikan azab, menurunkan azab kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ada dua azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama, azab kekeringan ladang kebun mereka. Dalam keadaan kaumnya yang demikian melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan, dan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sesembahannya tersebut. Jadi Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala tersebut masih memberikan kesempatan kepada kaum Ad, kaum yang membangkang. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam, maka mereka tetap memeluk agama yang dibawa oleh nenek moyangnya tersebut. Kemudian azab yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi kekeringan yang panjang, Allah menurunkan gumpalan awan yang ternyata adalah angin puting beliung. Awalnya gumpalan awan tersebut yang hitam pekat disambutnya dengan sorak-sorak gembira, karena mengira bahwa hujan akan segera turun membasahi ladang dan menyirami kebun-kebun mereka, sehingga dia mengharap sangat besar terhadap awan tersebut agar menurunkan hujan. Tapi ternyata mega hitam itu bukanlah mega hitam awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang telah kujanjikan, dan kamu ternanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dusta. Jadi awan yang sangat pekat tersebut dikira oleh kaum Ad tersebut akan turun hujan. Akan tetapi itu adalah azab yang kedua. Setelah kekeringan melanda kaum Ad tersebut, mereka diazab yang kedua dengan turunnya angin puting beliung yang sangat dingin pada saat itu. Saudaraku seiman seagama, setelah angin puting beliung itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka porak-poranda semua perabotan yang ada di rumah mereka, semua binatang ternak yang mereka miliki berterbangan semua, habis disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah membangkang apa yang disampaikan oleh Nabiullah Hud alaihissalam. Ini adalah gambaran bagi kita semua. Siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan mengalami seperti kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Akan tetapi perbedaannya, kaum Nabi Hud dibayar kontan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikontan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semoga kita semua dengan berdoa, dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, azab kontan ataupun azab yang akan datang tidak terjadi pada kita semua. Itu adalah hikmah kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Semoga kisah yang singkat ini menjadi manfaat khususnya bagi saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku seiman seagama. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.